kecil dan seekor serigala yang jahat. Pada zaman dahulu kala, tinggallah 3 ekor babi kecil dan ibu mereka. Ibu berkata, "Nak, kalian kan sudah besar, rumah kita sudah tidak cukup lagi untuk kita berempat. Bagaimana jika kalian membangun rumah kalian sendiri?" "Baiklah ibu," kata mereka. Berangkatlah mereka ke hutan untuk mencari bahan, membangun rumah mereka masing-masing. Babi yang pertama bersifat pemalas. Dia ingin cepat selesai. Maka dia membangun rumah dari bahan yang mudah didapat dan mudah selesai dalam waktu 1 hari. Dia mengumpulkan jerami. Dan jadilah seperti ini rumahnya, seperti gubuk yang terbuat dari jerami. Setelah rumah itu selesai, pergilah dia ke hutan dan bermain-main di sana. Babi yang kedua mudah dipengaruhi. Sebenarnya dia ingin membuat rumah yang kuat, tetapi bermain atau saudaranya bermain, dia ingin bermain juga. Maka dia cepat-cepat mengumpulkan batang-batang kayu dan menumpuk-numpuknya seperti ini menjadi sebuah rumah. Dan bermainlah dia ke hutan bersama saudaranya yang tadi. Babi yang ketiga, anak yang berpendirian kuat. Dia ingin membuat rumah yang kuat karena mereka mempunyai seekor musuh, yaitu serigala yang jahat yang akan memakan mereka. Maka dia berpikir, aku harus membangun rumah yang kuat nih, supaya kita tidak dimangsa oleh serigala jahat. Dia membuat rumah terbuat dari batu bata. Tentunya tidak mudah membuat rumah seperti ini, membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi dia tekun dan berusaha dan bersabar. Ketika rumahnya sudah jadi, dia puas melihat rumahnya. Wah, rumahku bagus, rumahku kuat, dan akan melindungi kita dari bahaya serigala jahat. Pada suatu hari ketika ketiga babi itu sedang sarapan pagi di rumah babi yang pertama yang terbuat dari jerami, ada suara serigala dari luar rumah itu. "Hei babi kecil, buka pintunya, biarkan aku masuk." "Tidak, jangan ganggu kami serigala, pergilah, hus 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 hus." "Oke, baiklah, aku akan merobohkan rumah kalian. 1, 2, 3. Hus." Apa yang terjadi? Rumahnya roboh karena hanya terbuat dari jerami yang mudah ditiup angin. Mereka lari terbirit-birit ke rumah babi yang kedua. Yang terbuat dari apa? Yang terbuat dari Kayu yang coklat. Mereka cepat-cepat menutup pintu rumah itu dan menguncinya dari dalam. Serigala berkata dari luar, "Hei babi kecil, buka pintunya, biarkan aku masuk." "Tidak, jangan ganggu kami serigala, pergilah, hus hus hus." Serigala berkata, "Baiklah, aku akan merobohkan lagi ya rumah kalian. 1, 2, 3. Roboh? Belum lagi. Sudah mulai goyang-goyang rumahnya. 1 kali lagi. Akhirnya rumah itu pun jatuh berantakan karena hanya terbuat dari tumpukan kayu dan ranting-ranting. Ketiga babi kecil itu cepat-cepat berlari ke rumah babi yang ketiga yang terbuat dari apa? dari tanah, Dari batu bata. Wah, ini pasti kuat ini karena ada semennya, ada tumpukan batu-batu yang kuat. Mereka cepat-cepat lari masuk ke dalam rumah dan menguncinya dari dalam. Hampir saja serigala itu masuk. Serigala dengan marah berkata, "Hei babi kecil, buka pintunya, biarkan aku masuk." "Tidak, jangan ganggu kami serigala, pergilah, hus hus hus." Apakah serigala bisa mengajarkan rumah ini? "Baiklah, aku akan merobohkan rumah kalian sekali lagi. 1, 2, 3. Apa yang terjadi? Rumah itu tetap kokoh berdiri di sana. Serigala tidak bisa meniupnya untuk merobohkannya.
Oke, aku tidak akan kehilangan akal. Aku masuk ya lewat cerobong asap. Sebelum serigala itu sampai ke dalam rumah, cepat-cepat ketiga babi itu menyiapkan sepanci besar air panas. Ketika serigala itu masuk, langsung dia tercebur ke dalam air yang panas itu dan kepanasan. Oh, panas, lari. Serigala lari terbirit-birit ke dalam hutan. Untung sekali ketiga babi itu tidak jadi dimakan. Dan mereka akhirnya mendapat pelajaran dari pengalaman mereka hari ini. Mereka selamat karena mereka tinggal di dalam rumah yang terbuat dari batu bata. Maka kedua babi yang masih belum membangun rumah dari batu bata, membangunlah rumah mereka sekali lagi dan terbuat dari batu bata. Lihat itu, semuanya terbuat dari batu bata kan? Karena mereka ingin aman dari musuh mereka di dalam hutan, supaya tidak dimangsa oleh hewan-hewan buas. Nah, gimana cerita yang tadi? Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Pesan moral adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami hari ini. Semoga bermanfaat. sampai jumpa. Sampai jumpa.